Benci banget gue sama K-pop tuh, sumpah nggak suka gue. Awalnya ngeliat tuh kayak apaan sih nih, cowok-cowok rambutnya begitu-begitu, pakai make up gitu kan, geli gitu kan. Sekarang lo begitu. Kan dia posting Hyosop kan, gue komen dong, Bang Ucup main ke rumah dong, gitu kan. Bang Ucup. Terus dia gitu, tau gak dia jawab apaan? Oto Jawahari, boleh nggak Tok? Suaminya. Suami gue. Drakor ya, drama Korea itu adalah hiburan menurut gue, bagi gue ya, nomor satu yang termurah. Dia membuat gue betah di rumah. Termurah maksudnya apa? Emang yang lain nggak murah apa gimana? Kayak lo ke bioskop kan? Oh ya, oke. Lo mampir dulu, pulangnya makan, mungkin beli popcorn dan lain-lain, akan lebih gede Kalau biayanya. teman-teman makan bayar sekarang kan mahal di luar gitu. Ini mau hidup irit kali ya maksudnya. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Elsainida. Teman-teman Hyung. Gue pengen muda ya manggilnya Hyung. Kan kalau manggil yang lebih tua Hyung kan. Iya betul. Hyung. Kalau Opa kan kayak Opa kan enggak dong. Kalau Tapi kalau Hyung kita kan ke Indra atau Ajushi gitu. Hei, salah ya? Iya. Ajushi. Salah. Yang benar Bentar adalah lagi dipanggil Harmoni loh. Harmoni ya. Harmoni nenek Gue ya. Harmoni, Nenek. nenek. Tapi bisa satu hari kayak berangkat ke Korea tuh salah satu impian kita ya guys. Aduh, Kayak- Aduh, kayak- guys, kayak gimana ya? ini kita ucapkan secara keras-keras ya. Kita pengen banget berempat Iya. bisa trip Wah, ke itu Korea sesuatu bareng. banget sih. Kalau ada yang mau sponsorin silahkan ya. Sekalian, Bu. Manifesting. Manifesting, ya kan? Nah, kalau ke Korea lo mau ngapain ntar? Gue kalau ke Korea, gue mau itu loh makan-makan yang di kayak apa street food yang di situ tuh gue mau iya, tahu. Tteokbokki apa Iya, gitu iya, ya. iya. Otentik Otentik. banget gitu. Iya. Eca. Kalau gue pengen piknik memandang Sungai Han kayak di drakor-drakor. Bukan yang buat bunuh diri. Bukan. Jangan Buset gitu dah. dong, Mbak Tari. Saya udah memilih sisi enaknya, nyaman, memandang gitu. Kamu jangan adegan yang di jembatannya dong. Dark joke. Kalau aku pengen mampir ke kantor-kantor agensi. Oh, emang kenapa? Emang ada apa? Ya nongkrong aja, Bo. Dari mobil. Gedungnya SM tuh bagus banget katanya, di dalam tuh bisa masuk kita. Emang boleh gitu masuk-masuk? Aku mau ke depan gedungnya Hype. Oh Tuh, gitu. ya, juga ada. Terus sampai ke sana ngapain? Ya lihat aja, memang ada tempat-tempat di mana lo bisa Ya. beli barang-barang, merchandise gitu kan ya. Ada beberapa ya. yang bisa dikunjungin memang. Pengen lo. Iya. Lihat lo mau Terus ngapain? Gua sih- kalau kata anak gue, kata Ula, kalau Apa? misalnya dia baru ngeluarin single gitu ya, suka mereka promo-promonya padat Ya, kan. Nah, iya. kali-kali bisa dada-dada dari jauh gitu. hi-bye, ya hi-bye. kan? Gue sih pengen membuka jasa just tip aja sih. Otaknya tutup pulang ya. Kayaknya banyak gitu yang bisa Sama satu lagi diduitin gitu. Format muka nggak sih guys? Oh, emang Kuki DJ doang yang bisa vermak muka ke Korea? Kita kalau dapat sponsor juga mau ya. Gue sih mau aja lah. Gue mau tarik-tarik apa gitu. tarik Gratis tapi tambang ya, gitu. jangan bayar ya. Gue nggak ada duit. Gue gak mau sih kalau itu sih, belum Masa sih terpikir lo nggak mau sih. ya? Gue sih udah Belum, ngerasa belum. kayaknya nggak masalah. Dibayarin guys. Ya, Kalau dibayarin mau nggak lo? Kayak Seandainya facelift lo gitu. udah dapat mungkin gratis nih ya, boleh pilih apa yang mesti nih gitu. Diubah kalau gratis. oke. Kalau satu-satu. gue, bukan berarti gue tidak menikmati ya, Iya, atau mensyukuri nikmat yang diberikan ya. Boleh nggak sih gue ganti hidung? Oh, lu mau operasi? Ntar jadi nggak dikenalin lo tiba-tiba Nggak lo apa-apa. jadi. Itu It's baru okay. rezeki lo, banyak tuh rezeki lo tuh Itu dari dia. dia. Kan Jadi pernah waktu itu ketemu sama seseorang yang memang feng shui wajah gitu Oh, katanya. dia bilang. Dia bilang bahwa, Ndra, hidung lo itu hidung hoki loh. Jangan diapa-apain ya. Ini nih, megar gede begini di bawah kayak jambu bol ini. Itu katanya hidung yang bagus. Kalau lo ubah kan tiba-tiba nggak ada job lagi. Nggak ada katanya. Oh, serem banget. Amit-amit. Wow. Iya. Makanya nggak usah deh gue ngubah-ngubah gitu ya. Iya. Tapi memang menyenangkan kalau kita ngebicarain masalah Korea ini ya. Iya. Kita nggak tahu kenapa makin lama tuh makin terpapar dengan semua produk kebudayaan mereka gitu. Betul, ya Korean apalagi Wave. temenan sama Indra Herlambang. Sekarang kan gengnya Iya. itu ya, idol-idol Gila, gitu dia kan. kayak udah MC andalan untuk semua fan meet kayaknya. Idolan. Tapi sebelum bahas ini ya maksudnya gini loh, karena buat gue tuh drakor ya, drama Korea itu adalah hiburan menurut gue, bagi gue ya, Iya. nomor satu yang termurah. Iya. Dia membuat gue betah di Termurah rumah. maksudnya apa? Emang yang lain nggak murah apa gimana? kalau Kayak kita lo ke keluar. bioskop kan? Oh ya oke. Lo mampir dulu, pulangnya makan, mungkin beli
popcorn dan Iya, lain-lain segala akan macam. lebih gede Hangout sama biayanya. teman, makan bayar sekarang kan mahal di luar gitu. Ini mau hidup irit kali ya maksudnya. Tapi dari ceritanya sendiri lu juga akan mendapatkan banyak hal gitu. Iya, karena kalau Korea itu kan nggak terlalu, misalnya gini adegan-adegan yang kejam-kejamnya itu kan ada ditutupin, misalnya pisau gitu, ada yang diperhalus gitu. Sementara kan ketekong ya. Sama-sama. Gitu. Bikin hati bahagia aja nontonnya. Apa Dan yang lebih banyak lo- meaningful sih. Yang lo tonton tuh apa sih kayak Coba Korea? semua ditonton. Oh gitu ya. Semua, Bo. Mau yang sekarang masa kini, sampai yang dulu-dulu Wow. dia tonton. Lu berapa jam sehari sih nonton drakor, Tar? Enggak sih kalau dibilang berapa jam, jadi ya sesempatnya aja, yang penting harus sebelum tidur gue. Iya, Oh, sebelum tidur nonton, selalu tuh nonton harus, drakor. Paling nggak 1-2 episode Atau gitu. ketika misalnya ya, gue kadang-kadang mungkin lagi, mumet nih gitu ya. Nonton Gue stop drakor. dulu, mumetnya nonton dulu sebentar gitu. Sebentar, berarti nggak sampai habis juga nggak apa-apa Nggak gitu? apa-apa gitu, 15 menit, 20 menit gitu. Nanti abis Candu itu ya kayaknya ya. Candu. Candu lagi gue gitu. Iya. Gue juga gitu sih. Oh, lu juga? Gue tuh selalu kalau treadmill pasti sambil nonton drakor. Karena nggak berasa nih tiba-tiba 1 jam ya kan gitu. Soalnya kan gerakannya gitu-gitu aja ya. Sama kayak mandi kan gerakannya gitu-gitu aja. Ya lo mau mandi gimana lagi sambil kayang? Iya lu? bener juga. Kenapa harus mandi? Sama sebelum tidur. Nah kadang-kadang nih yang agak kurang baik untuk rumah tangga saya ya gitu. Karena gue kalau nonton drakor, saya kan nggak ngerti bahasanya ya nih. Iya. Jadi kalau nonton tuh mesti fokus baca subtitlenya ya kan. Terus kalau gue udah nonton nggak bisa diganggu. Jadi kadang laki gue sampai melipir karena tontonannya beda gitu. Emang Begitu. Oto nggak nonton drakor sama sekali? Dia nonton tapi hanya genre-genre tertentu. Seperti Jadi, misalnya? genre-genre yang apa namanya political, yang action. Ada ya? Ada, semua macam ada. seru. Jadi dia suka tuh nonton. Kayak sekarang gue mau tuh lagi nonton Moving bareng berdua. Dia tuh seneng Itu katanya bagus ya? Gue kayak banyak banget Bagus. orang yang ngomongin. Bagus banget. Moving. Disney Plus, bagus. Disney Plus. Itu nonton bareng tuh berdua. Gitu. Berapa episode? 16? 18 kalau nggak salah, tapi belum yang Berapa sih belum terakhir? kelar. 2 season. 20, totalnya 20 dan Kayaknya weekend ini kelar ya. saking itu Iya. hitsnya banget ya. Tentang Lu apa bisa sih? nonton sih? Superhero, Superhero. tapi hari-hari gitu. Tapi ada agent-agent gitu. Cukup mengagumkan sih menurut gue kayak variasi genre-nya Iya. tuh ya. Ya. Gila ya Korea itu. Queenmaker, Oto seneng, Politik, itu politik. politik Gue tuh bisa juga. nonton yang 12, 16, 18, 20, 50, 100. Wow. Pernah lo nonton tuh? Nonton lagi ya. Gokil. Kadang-kadang gue Ya. tiba-tiba pengen 100 biar nggak cepet-cepet cari episode baru, apa judul baru gitu, terus gitu. Ikutin ya. Iya. Uli nonton Gue nggak sih? tadinya sebenarnya tuh anti banget gitu karena gue kayak apaan sih Korea gitu kan. Kan sebenarnya kan di antara kita berempat kayaknya gue yang notice pertama kali mulai Korea kan Indra kan. 2008. Terus gue Iya, kayak, Indra, K-pop tapi Indra ngapain ya. sih gitu kan. Terus pertama-tama gue kayak nggak mau banget. Terus akhirnya gue nyerah nih. Gue pertama kali nonton itu Replay. Replay, Nah, pas 1988. replay itu tuh gue suka banget. Karena gue nggak nyangka bahwa orang Korea tuh bisa bikin serial sebagus itu. Habis dari replay terus gue nonton yang startup. Ya. Habis itu gue nonton yang siapa tuh Hong Bajang. Ya, Kim Hometown, Sono. Caca. Hometown Caca Iya, gitu iya. kan. Terus gue kayak, oh ternyata Korea ini kayak mereka tuh kayak bikin sinetron tapi bagus gitu loh. Eksekusinya luar biasa Eksekusinya tuh ya. bagus. Terus kedua dari sisi acting gitu menarik menurut gue cara mereka bisa deliver actingnya kayak gimana itu tuh kayak bagus banget gitu. Kemarin ada yang membahas nih dari segi sineas gitu ya kayaknya ya, kenapa sih kok drakor-drakor itu bisa nempel banget dan Iya. mudah diikuti oleh orang-orang Indonesia. Salah satunya adalah karena memang mereka ketika membuat satu seri itu udah jelas tuh, misalnya 20 nih. Iya. Ya udah 20 aja gitu, nggak dipanjang-panjangin, nggak dipendek-pendekin. Dari awal udah terjabarkan ceritanya secara full. Kalau di Amerika sistemnya beda ternyata untuk beberapa series. Jadi mereka per season kan? Iya. Season 1 segini misalnya 10 episode, mereka bisa bikin 3 dulu. Oh. 3 tayang, bagus apa enggak, baru diperpanjang lagi, baru diperpanjang lagi. Jadi ceritanya tuh tidak terbentuk dari awal. Oke. Makanya kadang-kadang suka kemana-mana, lari Karena kayak Indonesia juga kan, jadi baru panjang. belakangan Jadi panjang. dipanjang-panjangin. Rating bagus nambah. Tapi tau Penthouse dong, Penthouse Oh, kan gue belum nonton. Gue Lo tau nonton. gak sih, jadi tuh ya Penthouse itu ternyata syutingnya, mereka tuh setiap dapat skrip tuh ya, satu episode, kan itu kan orang pada menduga-duga ya ini kali Yang ini, ini yang kali. ini, yang- Mereka tuh juga semua pemain tuh dapetnya satu episode ini tuh mereka nggak tahu siapa ya Oh, kira-kira. dirahasiakan. Nggak sampai Keren ya. ending buatnya, jadi Wah. per skrip tuh per episode tuh dikasih tuh pas hari itu syuting. Penthouse ini tentang apa ya? Wah itu seru banget sih. Oh. Nagih nontonnya. Apa sih? Hampir 3 season. Tentang 3 kan? Ya tentang status sosial, Ya. tentang orang Rumah kaya, tangga. orang miskin. itu rumah juga yang tangga. menarik menurut gua karena mereka tuh cukup berani mengangkat isu-isu yang kekinian gitu ya. Iya. Sebenarnya bukan cuman dari sinetronnya aja ya, film-film Korea pun juga sampai menang
Oscar, gila lu. Iya. Yo, Parasite. Oh. Iya kan, artinya kan memang ada kualitas gitu ya di pembuatannya mereka. Jadi Nah, interesting. kalau gue Parasite itu kan nomor satu sebenarnya tuh. apa tuh? Parasite nomor satu Parasite kan. nomor satu. Ya kan, Hmm. di Indonesia nomor satu Iya. waktu itu kan. Heeh. Yang Oscar itu kan. Benar. Itu nomor 2-nya siapa di Indonesia? Siapa ya? The Moon sekarang. Bukan. The Moon dulu baru Child. Oh, udah kalah. Apaan nih? Gue nggak ngerti nih. Apaan Karena sih? kita bertiga kan Sono hada banget Oh. nih. Ah. Gue tuh tim Sono. Ayang Bebek. si Om Bajang, The Om Child, Bajang. The Child Om itu Om Bajang. Bajang main Oh. film pertama kali main film debut The Child ini. Oh. Child ini Tapi sampai keren kedua. banget. Horor. Kedua. Enggak, bukan. Enggak. Thriller. enggak. Oh, thriller. Terus kemudian bias gue si Dio Su. Dia main film judulnya The Moon. Itu sekarang menggantikan nomor 2-nya sekarang. Film ya, bukan serial berarti. Film. Tentang astronot yang ketinggalan di bulan. Gila keren amat. Tapi Premisnya menarik loh itu. Tapi ide-idenya tuh suka menarik Iya. sih. Dari kalau nonton drakor kadang-kadang kita suka gini, ini kok ada aja ya ide kayak begini. Gue pernah nonton satu ya, Ji Chang-wook kalau nggak salah. Makasih. Oh iya, Ji Chang-wook. Aku ke ibunya ya. Menurut gue ini tuh idenya menarik banget. Judulnya kalau nggak salah Melting Me Softly. Jadi dia produser TV yang suka bikin acara variety show gitu kan ya, reality show. Sampai satu ketika dia mau bikin eksperimen, kita masuk ke dalam tabung yang bisa nge-freeze manusia supaya tidak bertambah umur gitu. Terus udah gitu dia nyari dong relawan. Dari mau pada tekong deh. Iya. Ada satu perempuan butuh duit, dia mau. Akhirnya si produser ini mengajukan diri untuk ikut. Mereka masuk yang harusnya cuman di freeze beberapa jam, beberapa hari, tiba-tiba mati. Mati lampu, longsor apa segala bla-bla. Udah, keluarganya udah nggak nemuin dong jasadnya. Iya. Akhirnya udah tahlilan lah, tahlilan kata gue. Tahlilan ya? Udah dikubur, udah Orang-orang segala Korea pada macam. Ya pokoknya intinya Ngambil gitu lah. rokok di gelas aqua gitu ya. Bukan tanya. Nggak gitu ya? Ini udah dianggap meninggal lah ya, Oh, udah iya. dianggap meninggal. 20 tahun kemudian, tiba-tiba dia keluar dari mesin itu. Jadi pas keluar, dia bingung dong. Itu apaan? Kok udah Lihat orang-orang berubah? bawa handphone, dia bingung, shock culture, ya kan? Lucu banget. Udah gitu dia kan punya adik nih, ceritanya si cowok ini. Pas nyampe rumah, dia gini, adekku gitu. Papa dia gitu. Ternyata itu adeknya. Adeknya tuh lebih tua dari dia gitu. Jadi tua. Itu menarik banget. Iya sih, premisnya Dan the whole seru-seru season ya. tuh ngomongin masalah culture, shock culture dengan kehidupan sekarang. Tapi kok bisa mikir gitu. Tapi ya sih dari drakor gue banyak banyak menghargai dan banyak lebih tahu semua profesi tuh penting ya, gitu loh. Chef, Ya. mereka tuh bisa mengemasnya tuh jadi yang kayak keren banget gitu loh. Kayak Yang tentang chef itu apa ya? Hah? Yang tentang chef itu apa ya? Kenapa? Bagaimana? Sinyalnya jelek banget nih. Dari jauh. Halo. Lanjut Tari. Bisa bicara dengan lebih jelas? Gimana? Tentang chef. Yang chef Iya, maksudnya judulnya tuh maksudnya jadi kayak apa yang judulnya apa ya? Apa Kalau judulnya? yang chef I ya? chef juga ada. Oh, I chef Oh. Enggak, juga. ada judulnya chef. Oh, judulnya chef. Judulnya chef. Oke, baik. Nah, terus. Udah dijawab dari tadi guys. Ini lucu. Gimana ini? Saya ada pasta judulnya Iya. masalah film dulu. Atau tentang perhotelan, hotelier itu Kingland. ya kan? Misalnya lo jadi misalnya ada profesi di situ bisa tukang sampah gitu, dia jadi kayaknya jadi semua tuh meaningful. Oh, gue tuh harus lebih banyak menghargai segala macam orang punya profesi gitu. Iya, Seru sih, emang seru Karena banget mereka sih mengemasnya drakor ini. benar-benar bagus. Iya. Gue tuh gara-gara mereka berdua loh. Tadinya kan gue K-pop banget, emang suka Musiknya ya? Sampai ke Singapura sendiri nonton dari 21. zaman 7. Lo memang dari awal Super Junior. langsung suka atau? Agak. Oh, gitu. Gue jalur karma. Gimana tuh? Benci banget gue sama K-pop tuh, sumpah nggak suka. Gue. Awalnya ngeliat tuh kayak apaan sih nih, cowok-cowok rambutnya begitu-begitu, pakai make up gitu kan, geli gitu kan. Sekarang lo begitu. Sekarang gue suka banget. Ya akhirnya setelah gue lihat ada satu video klip, kok bagus banget nih, abracadabranya Brown Eyed Girl waktu itu. Wah, dia kok cakep banget ya. Mulai tertarik, akhirnya ngedalemin, mulai suka sama Super Junior, 21 dan lain-lain. Itu gue tipe yang benar-benar ngejar. Itu Super Junior gue nonton di Thailand, gue nonton di Singapura. Sewaktu semua orang belum segitunya gitu ya. Waktu itu belum terlalu dibilangnya alay Kak kalau suka K-pop. Iya, dulu kan gitu kan awal-awalnya. Drakor juga kalau kita suka drakor. Iya, iya. Sampai sekarang kalau orang-orang nggak suka drakor masih dianggap alay. Oh. Masa sih? Padahal biarin sih ya kesukaan masing-masing ya. Ya, tunggu aja nanti momennya. Nanti Benar. Nah kayak gue kena karma. Benar, semua orang akan drakor pada masanya. Nah, Katanya sih gitu ya. iya. Gara-gara mereka berdua nih yang nyekokin nih. Iya. Lu nonton drakor, ini kan lu kan Sung Joong Ki tuh ya. Song Joong Ki, ya Allah dia sukanya sama Joong Ki. Kim Sonu yang 4 mata kan Lundra. Mohon maaf. Terus udah gitu tuh gue liat Instagram
Instagram lu semua sekarang kalau nggak K-pop ya kan, yang pemain drakor, yang nonton drakor duluan kita, yang ketemu terus lu kan beli ya. Gue bersyukur. Itu gimana ceritanya sih kok tiba-tiba jadi lu lagi buat semua MC semua acara perkoreaan apa itu? lu sama Iyo itu gitu, lu Enggak. ngomong gini, lu Apa ngomong sih? gini kayak Ngomong apa? Iyo ya kan, udah pakai saya aja nggak penting yang lain, udah. Ya, itu bener juga sih. Ya. Enggak Ya, tapi gimana ceritanya sampai lu kayak jadi lu lagi tuh? Jadi sebenarnya kalau dari fan meeting, gue pertama tuh 2010 Kim Bum datang ke Indonesia pertama kali. 2010. Soalnya itu tiap kali fan meeting itu tuh lu tuh viral tau nggak? Di, Ya, di, amin di deh, Twitter, amin dah. di X, di mana-mana semua orang tuh kayak ngomongin dan kebetulan Indra tahun ini Herlambang fan meeting gitu tuh kan. emang bertubi-tubi Lagi banyak. banget kan. Iya gitu, nah itu. Lama-lama tuh Iyo yang ngadain acara, tapi tuh yang pada meledak tuh lu nya Iya. daripada Nah itu apa-apaan itu? gitu loh. Nggak gitu maksudnya. Ya lama-lama dia bikin fan meeting buat dirinya sendiri. Aduh, acara lu deh kayaknya. ini sebenarnya simply karena bukan kebetulan juga sih, tapi karena gue suka K-pop, maka awal-awal ketika ada SM Town datang ke sini, bikin press con atau ada artis yang datang, mereka kan nyari MC yang tahu dong soal Iya. Korea. Emang cuma Koreaan. lo doang ya MC? Pada saat itu gue yang ngomong langsung di media pertama kali itu memang gue, tapi ada Iksan Akbar juga. Iksan juga sering banget. Tapi tuh Iksan kan buat tinggal di fan New meeting. York sekarang. Dia pindah ke New York, makanya sekarang larinya ke gue Oh. kayaknya. Cuma emang dari dulu emang udah suka K-pop dan K-drama baru-baru aja kan. Nah, mungkin karena ya itu tadi mereka kan nyari orang yang beneran tahu dong. Iya, iya, iya. Yang beneran suka maksudnya. Jadi ya alhamdulillah dipercaya buat bawain dan terima kasih Gila. buat fans-fansnya di Indonesia. Aduh, Luar biasa loh ini. Tapi pertanyaan gue gimana rasanya ketemu dengan Iya tuh. aktor-aktor drakor itu? Terakhir lo ketemu sama siapa? Anyosok. Wis. Anyosop. Siapa tuh? Kan gua nggak tahu Anyosop kan. main bisnis proposal. Oh, gua belum nonton. Dokter Romantic, Dokter Romantic. Oh, tapi belum. season 2 dan 3. A Time Called You yang terbaru Yang pada nonton nggak sih? terbaru. Itu bagus juga dan Yosop bilang aku nonton baru deh, nonton full. satu episode tapi nanti dulu karena kayaknya perlu konsentrasi tinggi. Bolak-balik. Kenapa Iya, sih? soalnya dia Oh, ceritanya ceritanya rumit. maju mundur time gitu. kayak time Oh. travel Time gitu. travel. Terus gimana? Kayak misalnya ketat kah penjagaannya lo gimana? Gitu. Ketat. Kok jadi ketat banget, Kak? Lu siapa? Lu siapa? Kenapa jadi ngomong sama kita, Kak? Kok, Kak? Kenapa jadi anak baru lu masuk di kita? Apa kabar, Kak? Selamat malam, Kak, ya kan? Ya Allah. Mampir Kak. Nggak, jadi Nih, memang lo cerita deh pokoknya apa sih something Oke, yang iya. orang-orang nggak tahu ternyata kalau Behind the ketemu scene sama lo nih. aktor Korea tuh Apanya? seketat apa? Iya. jadi gini, mereka itu memang punya policy untuk nggak bisa foto dengan sembarang orang. Dan gue Oke. bisa mengerti sih. Jadi manajemennya tuh manajemennya. lumayan ketat ya. Ketat sekali. Kayak ngejagain banget si Benar, artisnya. benar. Oke. Karena kan kita tahu juga ya kalau mereka tuh dipandang sebagai idola dan mungkin juga jadi panutan untuk banyak orang. Maka dijaga banget kan image-nya supaya ya benar-benar baik impact-nya gitu Iya. kan. Kayak misalnya kita foto tuh nggak bisa sembarangan. Kok lu bisa punya foto tuh di Instagram lo? Karena dia bukan orang sembarangan. Nggak gitu. Oh! Nggak, kayak ini karena kebaikan dan doa ibu kayaknya ya. Karena misalnya nih, kayak kemarin tuh EXO, Dio sama Suho gitu ya. Itu tuh si Dio-nya yang bilang, MC-nya tadi mau minta foto, ayo. Padahal Dari nggak ada dianya. jatah dari dianya. Kim Sono, itu Sononya yang Kok bisa tapi mereka foto. segitu tiba-tiba terpesonanya dengan karisma lo Ya, gitu? ya, itu setelah acara. Setelah acara. setelah acara. Ada Berarti apa? mereka enjoy begitu ketika Iya lo dong. bawain acara. Mereka Jadi nyaman sama pengen lo. foto sama lo. Soalnya tiap kali lo bawain acara kayaknya viral loh. Itu gimana ya? Waduh ya amin Itu amin gue mau aja nanya dah. gue mereka juga nggak tahu nih pas lo dapet tawaran kerjaan itu nih ketemu aktor Korea atau K-pop ya terus segala macam lo pakai kok tahu misalnya gaya kan gue lihat tuh ngedance itu kan pasti berarti kan gaya beda-beda tuh. Iya. Lo riset ya? Kok bisa gitu lo Riset. ngikutin? Oh lo riset. Jadi Dan dia kan memang suka K-pop. Emang Jadi suka. beberapa Jadi memang emang udah kayak tahu. EXO kan lo suka dari dulu kan. Dia hafal gerakan semua dance-nya. Dia ini siapa sebenarnya dancer atau gimana? Lo Bo, Indra, urusan dance, emang dia tuh punya ketertarikan khusus. Coba sekarang, Cici Paramida. Nah, tahu. Iya kan? Project Pop. Kayo goyang. Yuku. Semua dia tahu. Apalagi K-pop. Makarena. Makarena. emang gue suka kalau K-pop tuh emang gue suka. Jadi ketika udah tahu nih kan itu dikasih tahu bahwa akan MC fan meeting atau ada Jauh-jauh konser itu hari. kan jauh hari kan. Begitu Ya. udah tahu artisnya biasanya gue langsung riset tuh. Gue Terus lo cari tahu. Terus lo latihan di rumah. Latihan di rumah. Beneran. Jadi kayak misalnya untuk yang EXO kemarin ya itu kan susah loh. Ini kan Krim baru soda Iya. susah banget gerakannya ya Tuhan. Pas gue ngeliat ini nggak mungkin ya gue bisa ngikutin tapi ya udahlah.
karena gue suka lagunya kali Jadi ya. di antara waktu luang lo latihan lah ya gitu ya. Jadi dari video mereka tuh, gue ambil yang Dio tetap ya, karena gue suka Dio. Yang Dio gue rekam, kemudian gue pelanin, gue flip, ring. Jadi gue ikutin dari situ, Luar gue biasa. belajar gitu. Oh dia gerakannya gini, oh pas di sini di freeze dulu, diulang lagi, oh tangannya begini gitu. Nonton tutorialnya juga. Tutorialnya juga gue tonton dan lain-lain. Penuh upaya ya sebenarnya ya. Usaha sih Kak, karena misalnya kayak kemarin Iya deh Kak. Terus Kak, Kayak Londra. maaf ya Dek. Biar muda gitu loh. Biar kita ya kan. Iya kan. Terus. Kesannya kan kalau diwawancara sama senior gitu. Terus ya udah kayak kalau misalnya itu adalah aktor K-drama gitu ya, gue nonton dulu tuh. Sebisa mungkin nyelesain. ya tapi emang harusnya emang gitu Iya. sih. Tapi karena emang suka kali ya. Jadinya lo itu nggak dia beban sih. juga, emang lo senang Kalau- aja. Kalau nggak suka mungkin nggak enjoy juga ngejalanin Iya. setnya gitu. Terus Ya pernah ketukar tuh, Bu. Kan lo kan sering bawain tuh acara-acara itu. Ketukar nggak misalnya aktor yang ini kirain film yang ini lupa gitu. Karena kemarin baru bawain si Enggak sih. aktor yang mana. Atau misalnya K-pop gitu. Enggak enggak ya? sih, karena misalnya Oh. besoknya banget mau fan meeting, malamnya itu gue akan ngeliat lagi tuh. Dan gue ngeliat nggak cuma filmnya mereka aja, tapi konten YouTube-nya mereka lagi ada di reality show, mereka lagi di interview sama majalah, itu gue lihat tuh Lo semua tonton. videonya. Jadi nempel. Terus ada pengalaman yang berkesan apa nih salah satunya yang Sebentar, di antara- gue mau nanya. Apa? Tadi kan kata Indra foto nggak bisa sembarangan, ya. Tapi kalau lihat Instagram lo kan, besti-besti, ya kan? Bestinya opa-opa sekarang kan. Ada nggak yang lo nggak boleh foto? Atau lo nggak sempet foto? Tapi lo ngejar atau enggak? Kadang-kadang ngejar, kadang-kadang enggak. Lihat, Tapi kadang-kadang iya, dikasih sama IO-nya gitu. Banyak Mechima sering banget tuh yang, ayo Kak, foto duluan gitu. Kadang-kadang gitu dikasih memang privilege buat itu. Tapi Nah, ada juga yang nggak ada. sempet foto. Jungki nggak sempet. Ayam Song aku. Joong Ki Pokoknya situasinya lagi nggak memungkinkan aja lah. memungkinkan. gitu Karena kan. dia waktu itu harus langsung cabut, jadi bener-bener nggak ketemu dan nggak bisa foto. Canggung juga Song lo Joong kan Ki. mestinya harusnya ya. Nggak bisa waktu itu. Iya gue. kan, tapi lo nggak bisa. Bayangin, aktor Korea datang ya, Jip Changwook dong ya. Itu kan oke ya, oke banget dong Cakep ya. banget, apalagi Yang nggak di bisa K2. bukannya dia, tapi dia yang nggak bisa. Itu oke banget. Iya, jadi ya emang berkah sih. Dan ini yang mungkin tidak terbayang sebelumnya bahwa kesukaan gue akan sesuatu yang dulu itu dianggap alay sama orang-orang, tapi gue kekeh nggak mau tahu, emang gue suka, bodo amat ya. Ternyata hasilnya tuh baru gue nikmatin sekarang. Lo nggak pengen belajar Beberapa bahasa tahun Korea kemudian. gitu sekarang biar kayak lo lebih fasih lagi dalam berinteraksi gitu? Pengen banget. Nah, ini juga mau menjawab nih pertanyaan dari teman-teman. Jadi banyak banget yang bilang kan, Kak, belajar bahasa Korea dong supaya bisa bicara sama mereka dalam bahasa Korea langsung. Jadi, gue memang mau belajar bahasa Korea dan sedang belajar. Oh gitu. Tapi bukan untuk pada saat acara fan meeting gue ngomong ke mereka dalam bahasa Korea. Karena itu akan menyulitkan acara. Nih, bayangin. Translator satu orang, gue MC, ada orang Koreanya. Jadi waktu lo lagi MC itu di kuping lo ada Iya. Earpiece. earpiece, Earpiece terus di dari earpiece ini translator. ada orang yang mentranslate semuanya buat lo gitu. Betul. Iya. Dan itu juga kedengeran sama audiens kalau yang dari Oh, bahasa gitu. Korea ke Indonesia. Tapi kalau bahasa Indonesia ke Korea cuma kedengeran sama si artisnya aja. Oh. Jadi dia tahu gua ngomong apa. Nah, sering kali terjadi host yang bisa bahasa Korea, kemudian asik ngobrol berdua. Nah, itu penerjemahnya bingung nggak mau Iya. nerjemahinnya gimana? Iya. Kalau Iya. misalnya gua ngobrol nih, gitu, itu nerjemahinnya gimana kan sulit. Makanya supaya menjaga, dan yang datang kan nggak semuanya bisa bahasa Korea kan. Betul. Kak lagi. Nggak semuanya bisa bahasa Korea, Bo. Jadi jadi tuh untuk semuanya bisa menikmati acara, maka dibikinnya gitu bahwa gue memang bertanya dalam bahasa Indonesia, Mereka menjawab dalam bahasa Korea. Bahkan kayak Yosop kemarin tuh, Yosop tuh bisa bahasa Inggris. Dia orang Kanada kan sebenarnya, dulu sempat tinggal di Kanada. Itu gue mencoba untuk bertanya dalam bahasa Inggris, dia tetap jawab dalam bahasa Korea. udah ya emang udah Biar setupnya emang gitu. flow-nya setup lebih begitu. rapi gitu. Jadi yang ngikutin semua orang yang ada di situ tuh bisa mengikuti perbincangan dengan jelas, dengan Iya. enak dan rapi, dan itu juga tergantung dari translatornya. Serinjo, Yuri, you Wih, guys are the best. Itu keren. keren-keren banget mereka berdua tuh. Lo interaksinya tuh sama mereka pas lagi di panggung aja atau pas di backstage sebenarnya ada momen-momen Suka dapet dimana- momen untuk ketemu dulu nggak sih, Bo? Ada yang GR dulu bareng, kayak misalnya sama Kim Min Gyu, itu gua ketemu dulu sebelum acara tuh pas Iya. GR bener-bener ngobrol, Bisnis nyobain. proposal juga dia kan? Dia bisnis Terus proposal juga. ada cerita apa nih pas lo lagi ngobrol-ngobrol di Jaehoon belakang sih, layar? si Oke. Jaehoon. Jadi Lee Jae-hoon. Lee Jae-hoon. Taxi driver. Taxi driver. Iya. Suka? Suka. Suka dong, cakep banget. Dia kok kalau main kan serius tuh kayaknya. Wow. Wih. Serius aja gitu.
gitu kan, mukanya lempeng gitu ya. Aslinya gimana? Petakilan, Kak. Yang benar. Kakak. Kekecilannya gimana? Gue curiga dulu main sama siapa sih? Siapa Gimana sih? sih sekarang? Kayaknya dia main sama yang jauh lebih tua dari dia ya guys. Sekarang ya manggilnya kakak terus deh. Petakilan itu emang bener-bener yang orangnya seru, heboh sendiri gitu loh. Oh. Nah, pada saat ketemu di belakang panggung, kalau yang lain-lain kan JR bareng. Kalau dia itu cuma, ketemu dulu yuk sama Jihonnya untuk tahu nanti mau ngobrol apa, biar chemistry-nya dapat. Terus? Ngobrol lah gue ke ruangannya dia gitu kan, nanya-nanya, ngobrol. Apa? Yang gua Terus tanyain, gimana masuk ke ruangan Gue kayak? nanya nih masuk, terus ada dia gitu, ramah banget yang langsung nyalamin gitu. Hey, you're the MC gitu, ngobrol lah. Gue mastiin aja sih, ini semua item ini ditanyain nggak apa-apa nih. Karena ada beberapa yang nggak nyaman. Apa sih yang boleh gue tanyain dan apa yang nggak boleh gue tanyain. Jadi lo cross check lah ya, list pertanyaan lo dapet Iya. dari panitia, oke nggak nih gitu kan? Gue pikir kan dia akan bilang, jangan ngomong masalah pribadi, misalnya gitu kan. Enggak, dia jawabnya, tanya aja semua, kamu tanya apa aja, bebas. Gitu. Itu kan gue ngeliat videonya juga dia sampai lari-larian di Dia panggung kan. lari-lari, Buka dia baju. dia buka baju. Oh, terus lo buka baju juga nggak? Tentunya enggak, gue nunjukin otot dong, ya kan. Terus kan kita kan ada juga semacam peraturan tidak tertulis untuk nggak ada physical contact dengan mereka Iya. kan. Oh, iya ya. Jaga Iya. banget tuh salaman pun kalau mereka nggak duluan gue nggak mau, nggak berani gitu kan. Nah ini si Jaehoon ini dia yang gandeng gue, dia yang megang-megang otot gitu, otot lo gede banget. Oh, gimana lo pas dipegang-pegang sama dia? Ya happy lah. Terus lo pegang dia, makasih ya kak. Gitu. Makasih ya kak. Tapi ini pertanyaan halu ya. Ada nggak yang sampai deket tukeran nomor telepon? Iya. Enggak lah. Masa sih? Atau DM-DM Itu masa dari sekian banyak nggak ada satupun memalukan lo kayak kinerja lo. Kurang ajar ya. Menurut lo gue nge-MC sama keluarga gue sendiri? Iya, kayak menjadi temen gitu nggak ada jadi teman Gue sih beneran. berharap ya pengen ya, Nggak tapi nggak ada tuh. Ajak main gitu Bo kesini. Gak ada kayak, jadi narasumber di 11-12 gitu. Narasumber anjir, lo pikir talk show. tapi yang ini kan kalau misalnya pas sudah ketemu mereka kan pasti berasa akrab banget dong. Iya. Kadang-kadang ngobrol apa segala macam, bercanda gitu. Yang rasanya banget ya. Itu ada telepon. Halo. Halo, Yang terus? rasanya banget berasa setelah dia pergi gitu ya, acara ini udahan selesai terus berasa Hampa, kayaknya hampa. susah banget ya move on-nya. Ada nggak yang lo hampa gitu ditinggal? Semuanya sih ya. Apa? Semuanya sih, tapi yang kerasa banget Yang tuh paling hampa yang mana? Kim Sono sih. Kim Sono tuh hampa aja ada bukan di sih? situ kan? Nggak kita aja gitu ya, Ini Caca. Lu mereka berdua nggak rasanya apa kayak Itu si Wang Bajang Iya nih. kan? Yang hometown Caca kan? Iya, sama startup. Iya dia tuh. Karena Karena dia anak baik. dia anak baik. Dia Pokoknya literally kalau- anak baik. Dia main juga yang jadi mafia tuh di dia bukan sih yang jadi mafia di apa gitu ya? Vincenzo. Vincenzo. Itu Song Bukan. Joong Ki. Oh, beda itu ya? juga ayang gue. Oh, oke, baik. Tapi dia udah bahagia sekarang Oke, udah siap, nikah. siap. Oh, yang sama orang bule. Sama gue. Oh, orang Inggris apa ya? Sama Katie. Oh. Halu banget. Catherine Wilson bukan ya? Itu keket by the way Bo, panggilan. tapi kalau Song Joong Ki itu dulu gue ada loh satu momen gue ulang tahun ya, sampai malu gue. Kenapa? Anak gue bikin poster Vincenzo yang ceweknya diedit muka gue. Itu tuh gue liatnya aja malu gitu, sampai gini, sampai gue berkaca, emang gue sehalu itu ya sampai anak gue bikin editan itu dan laki gue ikhlas itu poster ditempel di kamar. Boleh nanya nggak? Jadi yang datang tuh selalu cowok-cowok ya, nggak pernah ada cewek-cewek ya? Pernah ada cewek kayaknya, tapi kebanyakan cowok sih. Oh maksudnya aktornya? Iya, Dia lebih sering cowok ya, Lebih Ndra sering ya? cowok ya. Tapi ada juga yang cewek-cewek. Karena Mungkin mungkin di pernah sini ya. yang menggila-gilain bukan cewek-cewek Oh. Indonesia gitu kan, cowok. Yang halu Oh. tuh kayak kita banyak Oh. nganggep dia suaminya, Banget. ayangnya, ya kan? Iya, kalau misalnya ngomong Kim Son sampai mata berbinar-binar ya dia nih. Lihat nih sampai kutuk Soalnya kan aku budenya. Iya. Happy banget. Satu pertanyaan yang selalu sering gue dapetin dari Apa tuh? para fans. Apa? Kak, wanginya kayak apa sih? Oh iya bener-bener. Emang bener. ternyata Semua nanya ke gue gitu kan, Terus? si Minggu gimana sih wanginya, Yosop gimana sih wanginya gitu. pada wangi-wangi atau enggak juga? Nah itu dia, maaf ya guys, gue sinusitis. Oh ya. Gue tuh kadang-kadang suka susah menghirup aroma. Terus satu pertanyaan lagi, kan katanya kayak semua si para bintang-bintang Korea ini kan kayak secara mukanya, kulitnya semua super kinclong kan? Iya, iya. Aduh, Asli. kalau lihat di drama Kan tuh kan katanya, close up-nya katanya kan sampai, kalau di Korea perawatan tuh hal yang super biasa Iya, kan, iya. apalagi superstar kayak mereka kan, itu kayak bagian yang jadi perbincangan gak sih? Iya, banyak yang nanya kan, para fans ini pada saat ketemu dengan Mereka. Korean Idol ini,
secakep aslinya nggak sih? Maksudnya kalau di Sebening drama, itu nggak sih? sebening itu nggak sih? Lo dalam kalau lihat di kehidupan? layar Lo nggak tuh merasa nggak ada pori-pori tiba-tiba gitu. lo perlu perawatan atau apa? Oh iya, minder ya. Mereka semua bagus banget ya kulitnya ya. Itu Beneran yang flawless gitu. di TV di layar sama asli sama. Sama. Lo kan sedekat ini kan, Dra? Iya. Kan nggak mungkin terlahir begitu dong. Pasti kan mereka go through a routine Nah. yang Iya. Gue pernah nanya, aduh gue lupa nanya sama siapa ya waktu itu ya, kalau nggak salah sama EXO deh. Oh. Jawabannya tuh salah satunya ya selain karena memang perawatan kulit, mereka tuh hidupnya emang sehat sih. Ya itu mah nggak usah ditanya, udah Iya. pasti. Itu ngaruh Emang banget hidup ternyata. sehatnya kayak gimana? Mereka makannya tuh banyak sayur kan? Iya. Banyak banget loh Makanan sayuran. Korea kita aja kalau ke restoran Korea kan, sayurnya Bancang. banyak. Udah Oke, kayak gua akan kebun. makan banyak sayur, terus apa lagi? Asik. Apalagi, Mereka tuh tenang hatinya. Tenang Oke. hatinya. Kok tenang hatinya? Enggak. Kayaknya sih itu dari olahraga, mereka tidurnya cukup. Yang kayak gitu lah, yang sebenarnya standar aja, semua orang bisa melakukan itu. Oh. Tapi ya juga- kenapa hasilnya bagus banget di mereka? Nah, itu dia tuh. Gue gak ngerti sih. Ya kan di sana juga perawatannya oke-oke, Kak. Iya. Bisa aja. Ini apa tadi? Apa Korea tuh? Endorse dong. Kirimlah kami ke Seoul. Nih orang kayaknya paling pengen nih sebenarnya. Gue curiga udah paling Korea. pengen. Siapa sih lu dulu? Hah? Nggak operasi gua mah. Kan gua udah bilang gua mau just tip doang. Just tip apa just tip Tapi skincare? belok ke klinik. Terlalu semangat ya kayaknya ya. Ya apa? Lu pingin apa? Gua amplas-amplasnya dikit-dikit. Oh, mungkin eye bag kali ya? Oh, ngelitik gua lu. Waduh. Oke, Mungkin umur segini berasa kayak enggak, gue sih enggak ada. Apa-apa. tapi satu deh pertanyaan Apa? nih. Lo kan udah ketemu banyak sekali idol Indra, baik dari drama maupun K-pop gitu. Ada nggak sih satu yang lo pengen banget Tapi ketemu? belum. Tapi belum. Gongyo ya. Aduh mau dong. Lu ya mau. Gongyo. Kenapa? Ajushi, Tapi- Train to Busan tadi. Karena Gue suka banget Train to Squid Busan. Game. Oh. Squid Game juga. Squid Game dia cuma muncul sebagai cameo, cuma Tapi- dikit. Lo nonton Train to Busan gak sih? belum. Squid Game gua nonton. Nah, Train to Busan tuh keren banget. Tahu Cakep kan? Tari, Tahu kan? cakep, Iya, cakep. ini. Iya. Nah, itu. Dia tuh makin tua makin jadi. Eh. Salah ya. Salah ya. Dia tuh suka sembarangan nih, asal tahu aja ya. Mereka berdua nih, kalau misalnya Kim Sono itu posting sesuatu, nih komen aja duluan nih dua orang ini. Di Keterlaluan Instagramnya emang. dia? Instagramnya Kim Sono tiba-tiba apalah, hei ayang, apalah gitu. Gue bingung gitu. deh. Dan selalu nih dia duluan nih si Ece ya nggak sih? Dia menjilat. Gue sampai bingung, lu pantengin terus bisa tahu dia posting kapan? Masa gue udah merasa lebih cepat ya 30 menit bikin solo baru posting. Dan mungkin dia ada kesempatan. Kayaknya hiburan banget ya. Iya. Pas gue itu, dia udah komen dulu. Yang sama Yori di atas langsung komennya. Tapi ya gue sebel banget sama dia, nggak asik banget nih orangnya. Siapa? Kan cuma Indra Herlambang, Kenapa? sebelah gue. Kenapa? Kan dia posting on Hyosop kan. Gue komen dong, Bang Ucup main ke rumah Bang- dong, gitu kan. Bang Ucup. Terus udah gitu, tau gak dia jawab apaan? Oto Jauhari, boleh nggak Tok? Aduh. Suaminya. Suami gue. Suami istri halu ternyata. Tapi jujur ya, tentang kehaluan-haluan ini nih, kan banyak ya yang melakukan itu gitu. Wah, ini suami pertama aku, ini suami kedua aku, ini suami ketiga aku. Itu kenapa sih guys? Mau tahu dong dari pandangan cewek-cewek ini, why? Iya, karena kan suka nonton banyak yang genrenya romantis, ya kan. Terus lo tau kan kalau romantiknya di drakor itu kayaknya kalau ceweknya kesandung dikit dia lari 2 kilometer. Slow datang-datang Quencana, cie. Kamu baik-baik Quencana. aja gitu. Bencana apaan sih? Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Oke, Aduh, gitu. oke. Quencana. Pokoknya perhatiannya tuh kayak luar biasa, di-treatnya kayak itu. Oh, Ya emang- kita halu aja gitu, ikut Oh. seneng. Iya, Bawa dia. Iya, Bawa. iya. Boleh. Kalau Mbak Tari gimana Mbak Tari? Batari yang mana nih? Gimana? Gue tuh ya gue suka sih sama apa pemain. Gue nonton film ini gue suka. Ntar gue pindah film yang ini gue juga suka. Ntar jadi lain gue juga suka. Multi fandom ya. Iya kali Multi ya. fandom. Jadi gue kayak misalnya ya gitu aja sih gitu. Halu juga kan ya? Nggak sampai halu. Guys, ulang tahun dia, gue sampai bikin ya foto kita Kalau berdua. dia tuh ada bajunya. Foto kita berdua gue edit, mukanya gue ganti sama Jungki. Segitu halunya, segitu halunya mereka. Dan kalau gue, moto gue tuh selalu sama kalau berhubungan dengan kehaluan menghadapi artis idola. Yaitu Apa lagi gimana?
lanjutkan. Halo itu gratis. Iya, Lanjutkan. Iya. Buat bahagia. Membuat bahagia. Kenapa tidak? Ya namanya juga halu, dimaklumin aja ya guys Nggak ya. apa-apa. Gila ya, Korean Wave is real ya. Tapi menurut gua yang lebih Seru sih. penting lagi tuh kita harusnya belajar nih gimana caranya supaya dunia hiburan Indonesia Setuju gua. juga Iya. sepowerful mereka. Karena menurut gue mereka tuh emang nggak takut mengembrace apapun yang ada di dunia gitu kan. Jadi Iya. mereka kayak K-pop, mereka mau embrace dari Amerika, dari Iya. mana, Iya. tapi they make it jadi Korean. Betul. Dan tetap keren gitu kan. Betul. Jadi mereka nggak ngotot banget, oh nggak boleh, kita harus tradisi. Nggak gitu ya. Apa aja dari mana mereka serap, mereka bikin, tapi gaya mereka. Dan mereka juga keren. berhasil dari drakor-drakornya itu ya, kayak dia mempromosikan apa yang mereka punya di negaranya. Nah, Betul. iya. Sesuai Makanan. brand minuman, atau Gila. makanan, Minuman, jenis-jenis makanan. pemandangan. Semua kayaknya Pemandangannya. semua Korea tuh pasti ada adegan makan dan membuat kita Iya. kayak ngiler gitu Betul. sama makanannya mereka. Mereka ngenalin apa yang Ramyeon, mereka punya ramyeon. dengan cara yang sangat menyenangkan. Iya. Pasti setiap nonton drakor ada adegan makan ramen pakai kimchi. Iya. Handphonenya selalu produknya mereka, Iya. mobil-mobilnya, Keren ya ya? nggak sih? Iya. Akhirnya kan bisa juga mempromosikan ke dunia dong Iya. semua barang itu. Dan tahu nggak sih ini hebatnya nih pemerintahnya Korea. Jadi 2008 itu sebelum Korean Wave nyampe ke Indonesia, gua pernah ditugaskan untuk MC di mall-mall Kak. Di Kak, di Jakarta. mall-mall. Di mana Kak? Iya deh, di mana deh? Oh, mana Kak? Pindah-pindah aja. Di Indonesia. Di Indonesia itu di Jakarta mallnya Di berpindah-pindah. Arion. Di Arion juga ya. Nggak di Arion sih waktu itu di mana? Ini ya, di apa namanya? Di mana lagi? Lupa gue, pokoknya ada Pondok beberapa Kopi, iya kan. Buaran. Jatiwaringin. Anak Jaktim, datang nih, ya, represent Jaktim. Anak-anak Jaktim. Terus. Jadi acaranya tuh adalah pengenalan kebudayaan Korea. Itu dari 2008 loh. Mereka bikin exhibition, terus nanti ada kompetisi dance cover, terus ada band dari Korea yang panggung, gitu, lain-lain. Itu bener-bener yang kecil sih memang, nggak gede-gede eventnya, tapi berkala dilakukan terus gitu keliling-keliling. Di zaman orang belum tahu Korea itu Iya. apa. Jadi nggak harus ngotot Kenalin. banget yang kayak tradisi-tradisi banget buat diekspor, tapi yang agak ngepop juga bisa ya kan. Jadi kayak misalnya pemerintah Indonesia nih mau bikin mengenai kultur Indonesia, kirim-kirim, oh podcaster 11-12, ya kenapa enggak? Ide Ya, bagus. enggak sih Iya, gitu iya, kan. bagus. Nggak tradisi-tradisi Pinter banget, loh, tapi gue. kayak pop culture gitu. Ujung-ujungnya Loh. promo money, Iya, promo money. Sandiaga Uno ya, Ngarep tolong. ya, ngarep ya. Jadi memang udah dibikin dari dulu gitu Iya. strategi mereka untuk memperkenalkan si budaya popnya Korea ini dibawa ke Itu semua dia ya, negara. di Dikenalin garis bawah ya, pelan-pelan. budaya pop. Karena kadang kan kita mikir kalau kita mau ekspor budaya tuh harus yang tradisi banget. Nggak Iya. harus. Ya itu juga tetap jalan terus ya nggak apa-apa, oke. Tapi sebenarnya budaya pop juga oke ya buat diekspor. Ketimbang kita jadinya ngejulitin atau nyinyir, ngapain sih lo suka budaya-budaya Korea naneno? Kenapa nggak kita pelajarin untuk bisa Nah. ngembangin budaya kita nggak sih sebenarnya? Setuju. Iya. Makanya kita ke Korea lah Wah, guys. iya. Untuk study tour. Korean Study Embassy tour. kita weekend. Mungkin dari Oh. Korean Tourism Board Iya. ya. Dipantau lah kita. Boleh lah. Oke, tapi teman-teman nanya dong, kalian sendiri suka nggak drakor sama Yeay. K-pop? Siapa Yes. idolanya? Siapa Tulis sukanya? di bawah. Dan Ya. kalau punya film-film atau drakor-drakor yang menarik, Iya, tolong tulis di sini. Iya. Rekomendasi ya. Rekomendasi Boleh, ya. boleh. Sama Ntar kita lain bahas. kali kita bahas drakor-drakor favorit kita deh. Ayo deh. Ya. Boleh. Banyak banget. Pilih aja. Pilih aja. Banyak Masa banget. nggak ada yang paling sih? Hampir semua gue tuh gampang ini loh terhanyut. Anjing. Terhanyut. Udah, ternyata panjang banget. Ternyata hanyut. Thank you ya guys. Ya udah, thank you ya. Terhanyut ya. Kencana to. Sutake